Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anif. Di sini saya akan menyampaikan tips bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Di dalam sebuah karya ilmiah perlu dituliskan sebuah daftar pustaka sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan atas pendapat orang lain. Baik, di dalam sebuah daftar pustaka, unsur yang perlu dicantumkan, yang pertama, nama pengarang, yang kedua, tahun terbit, yang ketiga, judul buku, yang keempat, tempat terbit, dan yang kelima, nama penerbit. Ada aturan umum penulisan daftar pustaka. Yang pertama, penyusunan daftar pustaka disusun secara alfabetis, secara urut, berdasarkan nama belakang dari pengarang. Yang kedua, penulisan daftar pustaka tidak perlu diberi nomor urut. Yang ketiga, daftar pustaka diletakkan di bagian akhir sebuah karya ilmiah. Yang keempat, gelar akademik, titel, kebangsawanan tidak perlu dicantumkan. Baik, di sini saya akan memperlihatkan contoh penulisan daftar pustaka. Di sini ada sebuah data buku. Yang pertama, judul buku, bahasa, konteks, dan teks, aspek-aspek bahasa dalam pandangan semantik. Pengarang M.A.K. Halide dan Ruqayyah Hasan. Tempat penerbit Yogyakarta. Tahun terbit 1992. Nama penerbit Gajah Mada University Press. Di sini ada contoh. Yang pertama, dari segi nama pengarang, apabila nama pengarang terdiri lebih dari satu unsur kata, maka nama yang paling belakang diletakkan di depan. Di sini dituliskan M.A.K. Halide, maka di contoh penulisan nama belakang ditulis terlebih dahulu, Halide, M.A.K. Kemudian, apabila pengarangnya ada dua, maka yang dibalik cukup nama pengarang yang pertama saja. Di sini ada dua pengarang, yang pertama M.A.K. Halide dan Ruqayyah Hasan. Di contohnya, maka dituliskan Halide, M.A.K. dan Ruqayyah Hasan. Kemudian dari segi pemisahan antara nama belakang dan nama depan menggunakan tanda koma, Halide, M.A.K. Dan setelah unsur nama pengarang diakhiri dengan tanda titik. Kemudian setelah kita menuliskan nama pengarang, kita lanjut ke tahun terbit. Apabila ada dua buku atau lebih yang dikarang oleh pengarang yang sama, maka yang dituliskan pertama kali adalah tahun terbitnya paling dahulu. Di sini dituliskan setelah nama pengarang, maka tanda pemisahnya adalah titik 1992. Seperti itu. Kemudian setelah kita menuliskan tahun terbit, kita lanjutkan pada judul buku. Di dalam judul buku di sini dituliskan bahasa, konteks, dan teks, aspek-aspek bahasa dalam pandangan semantik. Apabila diketik dalam sebuah komputer, maka penulisan judul buku menggunakan huruf miring atau italik. Jika ditulis tangan seperti ini, maka penulisan judul buku harus diberi garis bawah. Pemisahan antara judul buku dan unsur tempat terbit menggunakan tanda titik seperti ini. Setelah judul buku, kita lanjut ke tempat terbit. Tempat terbit cukup dengan menyebutkan di mana kota penerbit itu berlokasi. Di sini data buku dijelaskan bahwa tempat penerbit berada di Yogyakarta. Maka di dalam contoh kita masukkan saja tempat penerbitnya, yaitu Yogyakarta. Sama seperti yang sebelumnya, pemisahan antara unsur judul buku dan tahun terbit menggunakan tanda titik seperti ini. Kemudian setelah itu kita lanjut pada nama penerbit.
Di sini dituliskan dalam data buku nama penerbit Gajah Mada University Press. Perlu diperhatikan bahwa setelah tahun terbit kita harus mencantumkan nama penerbit. Sebelumnya untuk pemisah antara untuk judul dan tahun terbit menggunakan tanda titik, namun untuk tempat penerbit dan nama penerbit menggunakan tanda titik 2. Seperti itu.